Pengkhianatan tersembunyi di istana, bangkit dan jatuhnya keluarga permaisuri, mahkota Inggris, simbol tradisi, kekuasaan, dan kesungguhan, berada di ambang kekacauan menjelang peralihan kekuasaan kepada generasi baru. Tak seorang pun menduga bahwa di balik fasad sempurna permaisuri Camilla, sebuah pengkhianatan mengikis kekuatan monarki dari dalam. Kehati-hatiannya yang tampak hanyalah topeng. Kenyataannya jauh lebih gelap dan lebih mengerikan. Mereka yang bertanggung jawab atas badai korupsi ini tak lain adalah anak-anaknya sendiri, Tom dan Laura. Selama berbulan-bulan, mereka telah mengalihkan dana kerajaan melalui kontrak fiktif, proyek-proyek yang dibuat-buat, dan pesanan barang antik palsu, semuanya dengan tujuan untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Setiap faktur yang ditandatangani dan setiap pesanan yang didaftarkan menguras ribuan pound dari kas pribadi istana, mengubah warisan sejarah menjadi jarahan pribadi. Dari batangan emas hingga tumpukan uang tunai, emas senilai beberapa generasi menjadi milik mereka yang tidak pantas mendapatkan setetes pun. Kengerian kebenaran baru terungkap ketika Pangeran William, yang menyadari adanya penyimpangan keuangan, memutuskan untuk turun tangan secara pribadi. Investigasinya yang teliti dan bijaksana mengungkap besarnya penipuan tersebut. Di tengah makan malam, keluarga pribadi William menunjukkan bukti. Sebuah USB drive yang berisi bukti tak terbantahkan dan kunci berkarat brankas yang disembunyikan Camilla di bawah kasur suaminya, Raja Charles. Momen itu menandai awal dari pembersihan tanpa ampun, di mana keadilan ditegakkan tanpa belas kasihan. Tom dan Laura ditangkap dan langsung dibawa ke penjara, sementara Camilla menghadapi kehancuran kerajaan domestiknya. Pertanyaan yang menggantung di udara di istana tak terhindarkan. Bagaimana Raja Charles dapat mengatasi pengkhianatan sedekat itu? Pengkhianatan yang datang dari orang yang tidur bersamanya. Dan yang lebih penting lagi, apakah menutup pintu istana Buckingham cukup untuk menghentikan keserakahan tak terkendali dari permaisuri dan anak-anaknya? Ketegangan di istana mencapai tingkat yang tak tertahankan. Jam perunggu megah di aula besar istana Buckingham berdentang 12 kali dengan bobot simbolis, sementara di sayap timur Charles tidur gelisah. Napasnya tersengal-sengal setelah perawatan medis yang berkepanjangan. Pengalihan kekuasaan tertinggi semakin dekat, dan bayangan pengkhianatan menyebar seperti parasit diam yang menghisap darah kehidupan keluarga kerajaan. Di sebuah kantor pribadi di sayap barat bermandikan cahaya kuning pucat, inti kejahatan itu terungkap. Tom, rambutnya basah kuyup oleh keringat dan matanya merah, dengan panik menandatangani setumpuk faktur. Laura, saudara perempuannya, memasukkan uang kertas dan batangan emas ke dalam koper kulit reptil. Tangannya gemetar tetapi efisien. Setiap gerakan diperhitungkan, setiap isyarat diukur seperti pencuri profesional yang menjarah kapal yang tenggelam. Ketenangan eksternal istana sangat kontras dengan kegilaan di dalamnya. Camilla muncul dari bayangan, tidak menyentuh koper-koper itu, tetapi kehadirannya meliputi segalanya. Wajahnya yang tanpa ekspresi menyembunyikan api kemenangan. Hanya dengan berada di sana, dia melindungi kejahatan putra-putranya. Ia mengubah jadwal penjaga, menggunakan kelemahan raja sebagai alasan, dan membiarkan operasi itu berlangsung dengan ketelitian yang mengerikan. Setiap instruksi dari Camilla diperhitungkan. Bersihkan semuanya, Tom. Tidak boleh ada satupun dokumen dengan tanda tangan kerajaanmu yang tersisa. Semuanya harus diubah menjadi uang tunai yang tidak dapat dikenali sebelum fajar. Perintahnya mengetahui bahwa kesalahan apapun dapat merugikannya bukan hanya kekayaannya, tetapi juga kebebasan dan prestisnya. Waktu berlalu, dan putra-putra permaisuri menganggap diri mereka berada di atas hukum dan pengawasan ketat calon raja. Mereka tertawa dan membual tentang kelicikan mereka, mengabaikan detail penting. Pangeran William bukanlah sekadar pewaris pasif. Naluri kerajaannya dan persiapannya untuk menjadi wali raja telah mengajarkannya untuk mendeteksi celah, anomali, dan kepalsuan dalam laporan keuangan. Angka-angka yang sempurna dan terlalu dipoles telah membangkitkan ketidakpercayaan mereka. Di istana itu, kekuatan internal dapat memanipulasi setiap pensil atau tanda tangan.
Pukul 3 pagi, istana Buckingham diselimuti keheningan mutlak hampir seperti kuburan. William berpakaian serba hitam, bergerak di koridor seperti hantu, bertekad untuk mengungkap kebenaran dengan matanya sendiri. Ia tidak memanggil asisten. Misi ini terlalu sensitif untuk dipercayakan kepada orang lain. Setiap langkah kakinya hampir tidak bergema di lantai kayu yang dipoles saat kegelapan menyelimutinya, memungkinkannya untuk maju dengan bijaksana sesuai tuntutan situasi. Tujuannya jelas. Tom, yang seharusnya menjadi penasihat tidak resmi, telah menangani dana kerajaan dengan sembrono yang sekarang harus diungkap oleh William. Dengan izin keamanan penuh, William menonaktifkan sistem kamera sayap barat. Setiap bunyi klik dan bip elektronik menjadi senyap atas perintahnya, meninggalkan kekosongan pengawasan yang menempatkannya di depan pintu kayu ek kantor pribadi Tom. Ia tidak membutuhkan kunci. Sebuah alat magnet kecil membuka pintu dengan bunyi klik lembut dan pintu itu terbuka. Aroma tembakau mahal dan minuman keras memenuhi udara. Di sanalah bukti yang dicari William berada. Dengan senter UV di tangan, ia mengamati ruangan itu tanpa membuang waktu pada dokumen dan koran sepele di atas meja. Yang penting tersembunyi, disembunyikan dengan hati-hati. William mulai meraba-raba dinding dan lantai, mengetuk perlahan hingga suara hampa membawanya ke lokasi potret seorang jenderal kerajaan. Tanpa ragu, ia menjatuhkannya dan menemukan sayatan yang hampir tak terlihat di wallpaper. Dengan ujung belati, ia mengangkat tepinya dan memperlihatkan keypad elektronik brankas besar yang tertanam di dinding. Kepercayaan diri para pencuri telah mengkhianati mereka. Harta mereka berada dalam jangkauan siapapun yang tahu di mana harus mencari. Jari-jari William yang terlatih dan tepat memasukkan urutan angka yang paling usang di keypad, dipandu oleh tanda yang tertinggal di bawah cahaya ultraviolet. Brankas itu terbuka dengan bunyi klik logam. Tidak ada uang tunai. Penjahat tidak pernah meninggalkan apa yang mudah ditemukan. Di dalamnya, sebuah buku catatan bersampul kulit hitam berisi catatan rinci untuk dana ilegal dan hard drive logam menyimpan riwayat transaksi lengkap. Sambil membolak-balik buku catatan itu, William menemukan lusinan nama perusahaan fiktif, ratusan rekening bank di luar negeri, dan sejumlah besar uang yang ditarik dari dana pribadi keluarganya. Tulisan tangan Tom jelas, 500.000 pound sterling ditransfer dari dana konservasi ke rekening yang tidak dikenal. Penjualan 5 batangan emas selesai. Ini bukan pencurian kecil, ini adalah pengkhianatan finansial tingkat tinggi. Sambil menggenggam buku catatan itu, William menghubungkan hard drive ke pembaca portabel dan menyaksikan foto-foto rahasia kontrak dan segel palsu muncul. Buktinya tak terbantahkan. Tom dan Laura telah melakukan kejahatan serius. Namun ada sesuatu yang janggal. Kedua anak tiri itu sendirian tidak mungkin menjalankan jaringan ini tanpa dalang di baliknya. William menghabiskan berjam-jam meninjau setiap catatan pinggir, setiap angka, setiap pengamatan, hingga di halaman terakhir, di antara angka-angka kering, sebuah catatan tempel kuning kecil menarik perhatiannya. Sebuah baris singkat dan tergesa-gesa, menangani laporan audit dari bulan lalu. Tidak seorang pun boleh menyentuh sayap barat. Lanjutkan memindahkan aset. William pucat pasi. Tulisan tangan itu bukan milik Tom atau Laura. Huruf-huruf miring dan tajam itu dengan garis bawah yang tebal, sangat familiar. Itu adalah tulisan tangan Ratu Camilla. Bukti ada di depan matanya. Jauh dari sekadar pengamat pasif, Camilla telah mengatur seluruh operasi, memanipulasi audit, menipu Raja Charles, dan membuka jalan bagi anak-anaknya sendiri untuk menyedot dana dari keluarga kerajaan. Penemuan itu memicu kemarahan yang mendalam dalam diri William. Pengkhianatan itu datang dari puncak dari sang ratu sendiri yang telah menggunakan kekuasaannya bukan untuk melindungi monarki tetapi untuk mengeksploitasinya. Setiap halaman, setiap foto, setiap angka mengkonfirmasi sebuah pola.
jaring korupsi yang dirancang dengan cermat dieksekusi dengan kepercayaan diri yang hanya dapat dijamin oleh posisi kerajaan. William tetap berada di ruangan yang aman hingga fajar, dikelilingi oleh dokumen dan hard drive. Tidak dapat mengalihkan pandangannya dari besarnya penipuan tersebut. Ia tahu bahwa membongkar jaringan ini tidak hanya membutuhkan bukti yang tak terbantahkan, tetapi juga strategi yang paling halus dan tepat untuk menghindari skandal yang dapat mengguncang fondasi kekuasaan kerajaan. Setiap keputusan akan memiliki konsekuensi historis. Garis antara keadilan dan pembalasan dendam sangat tipis, dan kekuasaan kerajaan bergantung pada seutas benang. Namun William tidak langsung bertindak. Amarahnya tetap tertahan, terkubur dalam-dalam di hatinya. Ia mengerti bahwa menyerang tanpa rencana berarti jatuh ke dalam perangkap licik Camilla. Permaisuri dengan kecerdasannya yang biasa akan menyangkal tuduhan apapun, mengalihkan kesalahan kepada Tom, putranya, seolah-olah ia telah menipu ibunya. Dan raja dalam kebaikan dan kebutaannya yang alami akan meringankan hukuman, bahkan mungkin mengampuni Camilla. William tidak mencari pengampunan. Ia mencari keadilan mutlak. Ia ingin mencabuti korupsi, menolak memberi mereka kesempatan untuk bernapas lega, kesempatan untuk menghindari kebenaran. Dengan hati-hati, ia menyimpan buku catatan hitam dan hard drive yang berisi bukti di brankas pribadinya. Matanya menjadi sedingin es. Timbangan keadilan kini memegang pedang algojo, sementara yang bersalah tetap mabuk oleh kemenangan ilusi. Mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka langsung ke dalam perangkap yang telah dipasang William. Ia perlu menunggu, memilih tempat yang tepat di mana kebenaran akan menang tanpa kemungkinan penyangkalan. Dan tidak ada yang lebih kejam daripada membongkar kedok Camilla di tengah makan malam keluarga yang intim, di depan semua mata yang dapat menyaksikan kejatuhannya. Seminggu kemudian, Istana Buckingham menjadi tempat makan malam pribadi itu di ruang makan sayap timur. Cahaya dari lampu gantung kristal menerangi meja, tetapi suasananya terasa mencekam. 4 orang duduk mengelilingi meja mahoni panjang yang ditutupi taplak meja sutra putih. Raja Charles, Camilla, Tom, dan William. Perbedaan ekspresi mereka sangat mencolok. Charles pucat dan lemah setelah perawatan medis yang panjang. Tampak seperti bayangan dari vitalitasnya yang dulu. Camilla, seperti biasa, menunjukkan sikap lembut, membelai tangan raja, menunjukkan wajah sempurna seorang istri yang setia. Sementara itu, Tom menikmati makan malamnya dengan arogan, yakin bahwa koper-koper berisi uang tunai dan batangan emas aman tersimpan di rekening luar negeri anonim. William tetap diam di ujung meja. Dia tidak menyentuh makanannya atau mencicipi anggur di depannya. Mata tajam dan dinginnya mengikuti setiap gerak-gerik munafik orang lain, dengan sabar menunggu saat penipuannya mencapai puncaknya. Ketika Carlos mengangkat gelasnya untuk bersulang bagi kesehatan keluarga, William bergerak. Tanpa berteriak atau menuduh, ia perlahan bangkit dan, dengan gerakan pergelangan tangan yang dingin, melemparkan semua bukti ke tengah meja. Foto berwarna, buku catatan kulit hitam, dan cakram logam meluncur di atas sutra putih, berhenti tepat di depan Tom dan Camilla. Waktu seolah berhenti, gelas anggur tergantung di udara. Tom membeku ketika melihat foto pertama. Itu adalah gambar tajam dirinya menyerahkan koper-koper di dermaga yang sepi, tepat di sebelah buku catatan hitam yang mendokumentasikan semua kontrak fiktif dan aliran uang tunai curian yang ia kira telah ia sembunyikan dengan aman di balik lukisan di kantornya. Tubuhnya menegang, darah mengalir dari wajahnya, dan tangannya yang gemetar mencengkeram tepi meja. Sebuah gumpalan di tenggorokannya menghalangi alasan apapun. Camilla juga berubah warna. Topeng ketenangannya hancur dalam sekejap. Matanya mati-matian mencari sedikit pun keraguan dalam tatapan dingin William. Tetapi yang ia temukan hanyalah penilaian yang tak kenal ampun. Secara naluriah, ia meraih lengan Carlos, bersiap untuk berperan sebagai terdakwa yang tidak bersalah. Tetapi William tidak memberinya kesempatan untuk berbohong sedetik pun. Kebenaran telah menjebaknya, telanjang dan tak terbantahkan di jantung keluarga yang telah ia khianati. William mengalihkan pandangannya dari Camilla, mengarahkannya ke pintu yang menuju kamar tidur pribadi Raja Charles.
Langkah kakinya yang tegas dan mantap bergema di koridor istana saat ia melewati ambang pintu, membuat sang raja benar-benar bingung. Beberapa detik kemudian ia kembali, membawa sebuah kantong kecil beludru merah tua. Saat ia mengosongkan kantong itu, sebuah kunci baja berangkas jatuh ke tumpukan buku besar. Kunci itu berkarat dan tertutup debu, tetapi keberadaannya berbicara banyak. William memegangnya dengan ekspresi tegas, membiarkan keheningan berbicara sendiri. Tidak perlu vonis verbal, kunci itu yang ditemukan di ruang paling pribadi dan sakral pasangan itu adalah bukti tak terbantahkan tentang luasnya kejahatan yang bersembunyi di sudut-sudut istana Buckingham. Dalang sebenarnya di balik skema penggelapan itu tidak lain adalah wanita yang berbaring di samping raja. Setiap malam, Charles ambruk ke tempat tidur, hatinya hancur oleh beban yang tak terlihat. Melihat kunci itu, matanya yang merah menatap Camilla, istrinya yang demi mahkotanya ia bela dengan menentang semua penentangan publik, mengorbankan kehormatannya dalam proses tersebut. Penderitaan yang terukir di wajahnya bukan hanya karena kekayaan yang dicuri, tetapi juga karena pengkhianatan yang telah merembes ke dalam ranjang pernikahannya sendiri. Tidak ada ruang untuk negosiasi air mata atau siaran pers untuk menutupi kebusukan itu. Semuanya harus diselesaikan dengan kekuasaan mutlak. William berdiri tegak, memadamkan setiap jejak sentimentalitas keluarga. Dengan sedikit gerakan ke arah lorong, pintu ruang makan terbuka lebar. 6 agen khusus dari tim keamanan rahasia kerajaan, orang-orang yang hanya bertanggung jawab kepada Pangeran Wales, masuk seperti bayangan hitam. Suasana berubah, dipenuhi dengan kekerasan yang membara dan kendali mutlak. Tanpa menunggu perintah lisan lebih lanjut, 2 agen bertubuh kekar menerjang Tom. Ia mencoba melawan, berjuang dalam kepanikan buta, tetapi lengannya yang terbiasa dengan kelembutan dan kekuasaan tidak mampu melawan kekuatan baja yang melumpuhkannya. Borgol logam itu terkunci di pergelangan tangannya. Wajahnya yang selalu angkuh tertekan ke karpet merah, berkerut karena kesakitan dan penghinaan. Pada saat yang sama, Laura ditaklukkan oleh 2 petugas wanita di ruang tunggu sayap barat. Rambutnya yang selalu ditata rapi, berantakan. Wajahnya berlinang air mata karena panik. Kakinya lemas, tak mampu berdiri. Intervensi itu tanpa ampun, para petugas mengangkat mereka dari ketiak dan menyeret mereka melalui koridor panjang dan gelap, meninggalkan bekas di karpet merah, tidak mengizinkan mereka membawa barang-barang pribadi. Dalam beberapa menit, keduanya yang pernah membual tentang status kerajaan mereka dilempar keluar melalui pintu paling sederhana di area logistik. Di luar, di tengah hujan deras, lampu-lampu berkedip dari mobil polisi menunggu. Pintu-pintu tertutup rapat, mengunci mereka di dalam dan mengirim mereka ke penjara untuk menghadapi konsekuensi dari keserakahan mereka yang tak terbatas. Di dalam ruang makan, hanya keheningan yang mencekam yang tersisa. Raja Charles duduk tak bergerak di kursinya, bernapas berat dan terus gemetar. Pengkhianatan selama puluhan tahun telah menguras vitalitas terakhirnya. Ia memejamkan mata, menolak untuk menatap Camilla sekali lagi. Gerakan lemah tangannya menandakan penyerahan diri yang mutlak dan permanen. Camilla jatuh berlutut, kehilangan semua otoritas sebagai permaisuri. Riasannya yang sempurna telah luntur, memperlihatkan wajah yang ketakutan, tua, dan kalah. Setiap strategi yang ia gunakan untuk menegaskan dirinya di dalam keluarga kerajaan telah berbalik melawannya. Keserakahan yang mendorongnya meraih kekuasaan telah menghancurkannya sepenuhnya, sendirian, tanpa sekutu atau alasan. Istana Buckingham, saksi rahasia dan konspirasi selama berabad-abad, menjadi tempat terungkapnya kebobrokan yang paling menghancurkan hingga saat ini. Pengkhianatan itu bersifat pribadi, finansial, dan moral, dan keadilan telah ditegakkan dengan cepat berkat tekad William. Yang tersisa hanyalah keheningan, refleksi, dan fajar era di mana korupsi untuk pertama kalinya menghadapi beban kebenarannya sendiri. William perlahan mendekatinya. Langkah kakinya bergema dengan otoritas dan penilaian.
Setiap gerakan sepatu kulitnya di atas marmer istana seolah-olah menggambarkan batas kekuasaan yang tak terlampaui. Tatapan tajam dan dinginnya tertuju pada dua petugas keamanan yang menunggu perintah. Dengan sedikit anggukan, ia memberi isyarat bahwa saatnya telah tiba. Para wanita mendekat dengan profesionalisme yang sempurna, melaksanakan dengan presisi militer apa yang tak seorang pun berani lawan. Satu persatu, simbol status Camilla dilucuti darinya. Kalung mutiara yang melingkari lehernya, cincin berlian berhiaskan lambang kerajaan dilepas dari jari-jarinya yang gemetar. Tidak ada perlawanan, tidak ada permohonan. Hanya penerimaan diam-diam terhadap kenyataan yang membayanginya. Di depan mata para penjaga, wanita yang pernah mengenal kemegahan kerajaan direduksi menjadi ekspresi paling dasar dari keagungannya yang dulu. Di lantai tergeletak sebuah tas kanvas sederhana dan usang yang hanya berisi beberapa barang pribadi. Di luar, badai mengamuk di London. Guntur dan hujannya menambah dramatisasi. Sebuah SUV hitam tanpa tanda pengenal berhenti di depan tangga istana. Camilla, dengan rambut acak-acakan dan bahu terkulai, berjalan tertatih-tatih menuju pintu mobil, meninggalkan kemewahan dan kemegahan yang pernah dikenalnya. Pintu mobil terbanting menutup, membawa serta keserakahan, pengkhianatan, dan ambisi parasit yang telah meresap ke dalam jantung keluarga kerajaan. Gerbang besi istana yang megah menutup perlahan, tanpa ampun dan dingin. Di balkon utama, Pangeran William berdiri tegak, sosoknya siap menghadapi angin malam. Tatapannya tertuju pada lampu belakang yang menghilang ke dalam kegelapan. Pembersihan telah selesai. Apa yang banyak orang anggap sebagai ancaman diam-diam di dalam monarki telah diberantas. Malam itu menandai fajar era baru. Ini bukanlah tindakan tirani. William memahami bahwa mengenakan mahkota bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab yang menuntut keputusan sulit. Untuk memastikan kelangsungan dinasti melawan kekuatan yang penuh tipu daya, monarki membutuhkan seorang pemimpin dengan hati baja, kejelasan mutlak, dan semangat yang tidak mampu berkompromi dengan kejahatan. Ketamakan dan keberanian Camilla dalam menyembunyikan kunci brankas tepat di bawah kasur Raja Charles mengungkapkan sifat aslinya. Bukan cinta, tetapi ambisi yang tak kenal lelah untuk kekuasaan dan kekayaan. Episode ini tidak hanya membentuk kembali dinamika internal istana, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia. Mahkota dan sejarah yang diwakilinya berada di atas kepentingan pribadi apapun. Pelajarannya jelas, monarki dengan tradisi berabad-abadnya memiliki mekanisme internal yang melindungi esensinya dari mereka yang berusaha merusaknya dari dalam. Jika dilihat kembali, kita harus bertanya-tanya apakah Camilla pernah mendekati keluarga kerajaan karena kasih sayang yang tulus, atau apakah niatnya sejak awal semata-mata untuk merebut kekuasaan. Kejatuhannya, meskipun dramatis, juga berfungsi sebagai kisah peringatan tentang sifat manusia dan kerapuhan kepercayaan ketika bercampur dengan ambisi yang tak terkendali. Saat angin terus menerpa istana, William tetap berada di balkon, menyadari bahwa tindakan ini tidak hanya menutup babak pribadi, tetapi juga mendefinisikan visi masa depan monarki. Keputusan sulit selalu meninggalkan bekas luka, tetapi juga membuka jalan bagi institusi yang lebih kuat, lebih konsisten dengan warisannya. Inggris Raya dan dunia menyaksikan dalam diam. Gema pengkhianatan dan penebusan akan bergema selama bertahun-tahun, sebuah pengingat bahwa bahkan di aula kekuasaan yang sakral, kebenaran dan keadilan memiliki kata terakhir. Dan demikianlah, di tengah kabut malam London, sebuah siklus berakhir, dan bersamanya, pintu terbuka menuju era baru ketegasan, kejelasan dan kepemimpinan yang tak tergoyahkan.